Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khususnya PRM GMP, ketua beserta jajarannya, pengurus-pengurusnya, dan juga PRA yang tadi juga ada kegiatan langsung meluncur ke tempat ini. Luar biasa, terima kasih atas waktunya. Dan juga tidak lupa kepada sesepuh bini sepuh, penasehat Al-Ustadz Dr. Andes Kyai Haji Jundardo, di dalam waktu yang sibuknya luar biasa bisa membimbing kami, mensupport kami, menyertai kami, dan sore hari ini juga hadir di majelis ini. Bagi kami luar biasa, ditunggoni sesepuh itu ada dua kemungkinan. Satu, bahagia senang, nek salah dibenerke. Nah, tapi yang kedua, nilai minusnya njuk rodok grogi. Ya, terima kasih Ustaz Jun atas support-supportnya dan yang senantiasa membimbing kita di PRM GMP ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini insya Allah mari kita belajar bersama ya. Karena barangkali nanti apa yang kami sampaikan belum tentu adalah sesuatu yang baru, mungkin adalah sesuatu yang lama yang semuanya sudah mengetahui, tetapi sebagai penyegaran. Mungkin juga kadang-kadang ilmu itu kita sudah tahu, tapi kadang-kadang kita untuk mengamalkannya kadang sok kurang. Nah, barangkali fungsi dari ngaji itu tidak hanya menerima hal yang baru, tetapi ada sesuatu yang mungkin kita sudah ketahui bersama, menjadikan penyegaran, mengingat kembali kepada kita, dan kita berusaha untuk mengamalkan, atau yang sudah diamalkan ya kita berusaha untuk menyempurnakannya. Dan sesungguhnya pada kesempatan kali ini yang bertugas itu adalah Ustadz Mawardi, jadwal dari KMM, tapi karena beliau berhalangan lukiran dengan jatah saya bulan depan, maka sore hari ini saya berusaha untuk menggantikan beliau. Dan sebagaimana kita harapkan di PRM ini ada kegiatan yang rutin meskipun hanya sebulan sekali, dan harapan kita juga setiap pertemuan nanti beda-beda materinya. Mungkin kalau Ustaz Jun kemarin dan besok mungkin juga akan kita fokuskan, mungkin beliau menyampaikan di bidang fikih, kemudian yang lain mungkin ada yang di bagian tarjih, kemudian ada akidah dan seterusnya. Nah, saya barangkali akan menyampaikan berkaitan dengan akhlak ataupun adab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya mencoba akan menyampaikan sebuah hadis yang dinukil atau dikutipkan dalam sebuah kitab, yaitu Bulughul Maram, yaitu kitab karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ini salah satu kitab wajib yang dulu kami pelajari, yang diberi disampaikan oleh guru kami almarhum Simbah Kyai Haji Sugianto di Pondok Mudarris As-Salam. Salah satu kitab wajibnya yaitu kitab Bulughul Maram. Jadi ini sejak dulu, jadi nggak kelihatan
depan belakangnya sampai hilang tulisannya. Nah ini saya openi memang sejak dulu di pondok sampai sekarang, dan diantaranya juga mungkin ada selain kitab ini juga ada kitab yang biasanya dipelajari di pesantren-pesantren salaf di teman-teman kita di NU, yaitu ada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu juga salah satu kitab yang terngiang, yang kami asik mempelajarinya meskipun tidak full, tidak penuh, tidak sampai selesai, tetapi itu cukup mengenang karena apa? Karena biasanya kalau kitab-kitab klasik seperti itu untuk menghafalkannya itu dengan nadom, dengan nyanyian ya. Kayak Alfiyah itu kan gimana Mas? Pertamanya Mas. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillahu khairul maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fil alfiyah maqasidun nahwi biha mahfiyah tuqaribul aqsa bil lafdil mujazi wa taqsutul batbi wadil munjazi. Gitu ya Mas? Nah itu anak saya sekarang yang baru menghafal. Nah ini kalau di pesantren-pesantren sekarang ini, kalau sampai hafal satu kitab itu jumlahnya 1000 bait. Karena namanya kan Alfiyah, Alfun itu 1000, Alfiyah 1000 bait. Kaidah nahwu shorof itu nanti mendapatkan sanad ijazah dari penulis kitabnya. Tapi kalau dulu saya belajarnya tidak sampai selesai, hanya sedikit saja, tetapi juga insya Allah sedikit banyak memberikan manfaat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini sebelum kami membuka, ini adalah sebuah kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedikit kita menengok sejarah atau biografi beliau. Barangkali di antara kita mungkin sudah tidak asing lagi. Dulu mungkin kita sering mendengar kisah-kisah dari kiai, dari ustadz. Kisahnya begini ya. Jadi ada seorang anak, dan anak itu sesungguhnya dia cerdas, tetapi karena kedua orang tuanya itu meninggal ketika belionya itu masih balita, masih usia kecil gitu ya. Kemudian ketika beliau masuk di pondok pesantren, belajar di markas dengan para masyayikh, dengan para syekh, itu ada sedikit ketergangguan di di pemikiran ataupun fokusnya berkurang, sehingga ketika beliau mau menghafal itu susah, tidak bisa maksimal. Akhirnya seorang anak itu kemudian putus asa, kemudian dia pamit untuk pulang karena di pondok kok orang nyantel. Nah kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba ada hujan yang lebat. Kemudian dia ngeyuk, ada gua, masuk ke dalam gua. Kemudian dia melihat ada air yang menetes dari atas ke bawah, bawahnya itu ada batu. Kemudian air itu menetes terus. Dia mengamati batu itu kok legok gitu ya, kok legok gitu. Kemudian dia berpikir, ini dulu pasti batu ini minimal rata, atau bahkan mungkin dulu juga istilahnya itu lawan legok jenggul. Nah, tapi lama-lama kena air, lama-lama menjadi legok. Kemudian beliau berpikir, mungkin otak saya, sekeras otak saya, ini kalau lama-lama belajar, lama-lama juga insya Allah akan bisa menerima pelajaran. Kemudian akhirnya anak itu kembali lagi ke markas, ke pondok, belajar dengan syekh. Dengan kegigihannya akhirnya kemudian tumbuh menjadi anak, menjadi remaja, menjadi orang dewasa yang pinternya luar biasa, sehingga bisa hafal 100.000 hadis.
Kalau kita mungkin ya hanya sedikit 1-2 saja. Kalau ini bisa menghafalkan 100.000 hadis, luar biasa. Nah kemudian maka terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Nah di antara ulama kiai sering menceritakan kisah ini yang sudah tidak asing bagi kita. Tetapi saya juga belum pernah membaca secara khusus sumber kitab ataupun referensi yang rojih, yang jelas tentang kisah ini. Tapi yang jelas, yang lebih terang, lebih jelas adalah beliau adalah keturunan dari ataupun bisa dikatakan pendahulu beliau, kakek ataupun juga buyut beliau itu ada yang namanya Hajar. Jadi maka diberi nama Ibnu Hajar begitu. Ini insya Allah salah satu pendapat yang lebih kuat. Adapun kisah tadi ini juga barangkali di antara ulama termasuk Ustadz Adi Hidayat pernah cerita juga tentang hal ini. Tetapi untuk kesohihannya dari sumbernya kami sendiri juga belum pernah mendapatkannya. Tapi barangkali ini sebagai motivasi untuk kita semuanya bahwa yang namanya ngaji istiqomah itu penting ya. Daripada ngaji sekali lama tapi kemudian ora tahu ngaji, mending ngaji sebulan sekali ning teko terus atau syukur setiap hari gitu. Tapi konsepnya adalah istiqomah adalah sesuatu yang dicintai Allah daripada melakukan sesuatu yang besar yang banyak tetapi cuma tok sekali kemudian setelahnya tidak mengerjakan lagi. Jadi istilahnya orang sekarang itu istiqomah ki pancen abot, nek arak gampang istirahat. Nah itu kan. Maka ketika seperti ember yang besar kemudian ada air menetes dari sedikit demi sedikit, lama-lama pasti penuh. Dibalik kalau ada gelas cangkir tetapi kemudian diisi air dengan tekanan yang tinggi dari keran, kemudian tekanannya tinggi, mungkin justru air itu tidak masuk-masuk alias tumpah terus gitu ya. Itu hanya ibarat-ibarat kecil saja. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pengantar tentang biografi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau itu sebagian ulama mengatakan lahir di daerah Mesir, tapi sebagian lain mengatakan beliau lahir di daerah Askelon ya. Atau lebih tepatnya kakek nenek moyang beliau ini di daerah Askelon. Askelon itu mana? Askelon itu di daerah Palestina, di daerah Syam. Tapi kalau dicari sekarang, kita cari di Google Map Askelon itu munculnya di daerah Israel. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i juga beliau kelahiran daerah Gaza, Palestina. Tapi sekarang ya kita nyari Palestina di peta sudah hilang. Ya mudah-mudahan kabar terakhir ini kok Israel dibombardir oleh Iran. Ya mudah-mudahan hancur beneran. Kadang-kadang orang kemudian, loh Iran kan juga bukan Islam atau Islam yang sesat, Syiah. Kenapa kita harus membela Iran? Enggak apa-apa. Ibaratnya dulu Imam Malik mengatakan orang yang dolim dihancurkan, orang yang dolim itu alhamdulillah. Ya kan? Kita tidak harus menghancurkan dengan sendiri. Orang dolim perang dengan orang dolim, kemudian nanti ada yang kalah, ya alhamdulillah. Nah, barangkali setelah itu kemudian orang dolim yang menang itu akan dikalahkan lagi. Nah, kalau kita lihat di berita-berita itu luar biasa. Iran itu mengirim rudal dari Teheran sampai ke Israel itu dalam hitungan 11 menit. Wah, kaya ngopo cepete. Dari Iran sampai ke Israel itu 11 menit langsung nyampe dengan tujuan yang akurat. Ya. Yang mudah-mudahan ini adalah sebuah tanda nanti Palestina bisa merdeka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu sebagai sedikit pengantarnya. Kemudian mari kita maksimalkan waktu yang ada
untuk belajar kitab ini, dan saya ambil di bagian belakang kitab ini, yaitu di bagian Kitabul Jami', kitab yang menghimpun tentang akhlak atau adab, ya. Dan barangkali para ulama mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani menciptakan atau menghimpun kitab ini. Kenapa akhlak ini diletakkan di paling belakang dari buku ini, dari kitab ini? Karena berharap bahwa seseorang ketika mempelajari ilmu agama, mempelajari fikih, maka yang terpenting di atas semuanya adalah kemudian harus mempunyai adab atau akhlak. Jadi dari bagian pertama ini semuanya berisi tentang hukum-hukum, tentang fikih, ya. Dan kemudian ditutup dengan adab atau akhlak. Ini harapannya apa? Setelah ataupun ketika orang Islam itu paham betul tentang kaidah-kaidah fikih, tentang hal-hal yang berurusan dengan hukum, tapi yang tidak kalah ketinggalan adalah mengetahui adab atau akhlaknya. Jadi ada kaul mengatakan al-adab fauqal ilmi, ya. Adab itu di atas ilmu. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami bacakan di dalam bab adab ini hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, bahwa kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, maka berilah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau dipanggil, ketika engkau diundang, maka penuhi panggilannya, datanglah. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu, ketika engkau diminta untuk memberi nasihat, maka nasihatilah dia. Kemudian keberapa? Keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashamidhu, dan ketika ada seorang muslim yang bersin, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, fashamidhu, maka doakanlah dia. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, ketika di antara saudaramu muslim yang lain itu sakit, maka jenguklah dia. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, ketika meninggal maka antarkanlah sampai ke kuburannya. Nah, di hadis ini ada 6 hak sesama muslim. Tapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin barangkali pernah juga mendengar ada hadis lain kok agak berbeda, ya. Maka memang tidak hanya 6 ini saja kewajiban sesama muslim. Di dalam hadis-hadis lain juga ada tambahannya. Tetapi hikmah diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di dalam menyampaikan atau mendidik sahabatnya itu agar mereka itu gampang di dalam menerimanya. Jadi seakan-akan itu Rasul mengatakan, wahai sahabatku, kewajiban sesama muslim itu ada 6. Apa saja? Bla 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 bla. Maka kemudian sahabat akan merasa mudah untuk menjalankannya, ya. Seandainya Rasulullah mengatakan, saudara-saudara, kewajiban seorang muslim dengan muslim itu ada 155. Wah, ini sing menghafalkannya bagaimana, ya? Belum mengamalkannya. Maka ini hikmahnya salah satunya adalah demikian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk kali ini nanti mungkin tidak ke 5-5-nya. Kita akan sedikit fokus diantaranya yang berkaitan dengan salam, ya, tentang kewajiban menyampaikan salam. Nah, diantaranya kami ambilkan keterangan atau sumber-sumber dari hadis lain yang memperkuat hadis ini. Di
Di antaranya hadis yang lain dikatakan la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian semua beriman. Wala tu'minu, dan kalian semuanya tidak akan beriman hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahu pada amalan, apabila kalian mengamalkan maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Maka Rasul mengatakan afsus salam bainakum, tebarkanlah salam. Maka jumhur ulama mengatakan hukum menebarkan salam bagaimana? Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya ketika kita tidak menyampaikan salam ya tidak dosa, tapi iman-iman. Kalau kita sering menebarkan salam maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah SAW itu pergi ke Madinah, apa yang beliau sampaikan pertama kali di Madinah? Beliau mengatakan ayuhan nas afsus salam. Wahai orang-orang, wahai manusia, tebarkanlah salam. Ya. Nah, saking pentingnya salam ini ada beberapa hadis yang menunjukkan begitu luar biasa ketika kita menyampaikan salam kepada sesama muslim. Di dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dikatakan idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi, ketika engkau bertemu dengan saudara muslim maka ucapkanlah salam. Fa in halat bainahuma syajarah au jidar au hajar summa laqiyahu falyusallim alaihi. Sampai-sampai kalau engkau bertemu dengan saudaramu, setelah engkau mengucapkan salam kemudian berpisah sejenak, kemudian bertemu kembali maka ucapkan salam lagi. Nah, ini barangkali di antara kita mungkin jarang yang mengamalkan ini. Jadi ibaratnya kalau kita di dalam sebuah pengajian masjid atau di pertemuan pengajian, arisan dan seterusnya, kita ketemu dengan saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian terpisah, ada tembok di belakang gitu ya. Kemudian ketemu lagi, terus mengucapkan salam lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu sunnahnya sebenarnya seperti itu, ya. Ketika terhalang oleh batu, tembok ataupun pohon, kemudian ketemu lagi, maka ketika ketemu lagi ucapkanlah salam lagi. Nah, ini kalau kita mengamalkan ini luar biasa pahalanya. Dan kemudian ini sebuah riwayat oleh Imam Malik. Beliau mengisahkan suatu ketika Tufail bin Ubay bin Ka'ab mendatangi Abdullah bin Umar. Kemudian pergi bersama beliau ke pasar, kemudian keliling ke pasar, ya, bertemu dengan orang-orang yang ada di pasar, kemudian menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang-orang yang menemui beliau menjawab salam tersebut. Nah, kemudian ketika suatu kali lagi diajak lagi, ya, Tufail ini diajak lagi oleh Ibnu Umar. Kemudian Tufail ini beralasan, wahai Ibnu Umar, istilahnya kita mungkin ngapain, ngopo ning pasar, padahal ketika engkau di pasar tidak membeli, tidak ngenyang, tidak duduk-duduk ngobrol kesana kemari, hanya sekedar menyampaikan salam. Nah, jawabannya Ibnu Umar ini bagaimana? Wahai Abu Batan, ya, kita ke pasar memang tujuannya hanya menyebarkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Nah, ini tidak ada kepentingan lain, kepentingannya ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Ini menunjukkan bahwa menyampaikan salam itu begitu pentingnya, begitu dahsyatnya, begitu luar biasa, sehingga para sahabat menyediakan waktu khusus untuk menyebarkan salam. Kemudian di dalam hadis lain juga pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika beliau di dalam masjid
ada sahabat yang sholat, kemudian sahabat itu sholat dengan cepat, ya, kilat khusus itu barangkali. Nah, kemudian setelah selesai sholat langsung menemui Rasulullah, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah menjawab salam beliau, tapi Rasulullah mengatakan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu tadi belum sholat, ulangi sholat kamu. Kemudian dia sholat lagi. Kemudian juga dia sholat, ya masih cepat juga. Kemudian setelah selesai sholat menemui Rasul lagi, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Rasulullah menjawab salam lagi. Rasul juga masih mengatakan, Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi sholat, kamu tadi belum sholat. Sampai terulang 3 kali. Nah, ini ada 2 hikmah, paling tidak ada 2 faedah. Yaitu faedah yang pertama, memang ketika seseorang itu sholat maka jangan cepat-cepat, ya, harus dengan tumaninah. Kemudian faedah yang kedua kaitannya dengan tema sore hari ini adalah masih dalam satu ruangan saja sahabat itu menyampaikan salam sampai 3 kali karena terpisahkan oleh sholat tadi. Nah, itu diantaranya riwayat-riwayat yang menceritakan begitu pentingnya ketika kita menyampaikan salam. Kemudian ada juga bagaimana pahala salam itu ketika kita menyampaikan salam lebih lengkap, pahalanya lebih banyak. Jadi ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis ketika sahabat bertemu Rasul kemudian mengatakan Assalamualaikum, maka Rasul mengatakan tadi seseorang itu mendapatkan pahala 10. Kemudian orang yang kedua datang, dia menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, maka Rasul mengatakan yang kedua itu mendapatkan kebaikan 20 kebaikan. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, dia menyampaikan salam dengan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul mengatakan orang yang ketiga ini mendapatkan pahala 30 kebaikan. Jadi kalau kita mau kebaikannya lebih banyak, ya kita menyampaikan salam dengan lengkap. Begitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun minimal ketika kita menjawab salam seseorang itu, kita menyampaikan salam itu minimal sama dengan yang disampaikan oleh orang tadi. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86 dikatakan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang maksudnya ketika engkau diberikan penghormatan ucapan salam, maka dijawablah dengan salam yang lebih baik atau semisalnya, paling tidak sama dengan orang yang mengatakan salam itu. Artinya apa? Ketika saudara kita mengatakan Assalamualaikum, kita menjawabnya minimal waalaikum salam, minimal ngaten. Kalau lebih baik lagi ya ditambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi. Ini barangkali perkara-perkara yang kita sudah mengetahuinya, tetapi kita perlu penyegaran dan juga kita perlu mengetahui sumber-sumber atau riwayat-riwayat hadis yang menguatkan hal tersebut. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau tadi menyampaikan salam itu hukumnya sunnah muakkad, tetapi menjawab salam hukumnya wajib, ya. Kemudian etika, kita masuk ke dalam etika. Etika menjawab salam diantaranya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa etika ketika kita menjawab salam adalah orang yang kecil itu hendaknya memulai salam kepada orang yang lebih besar, yang junior kepada seniornya, santri kepada kiainya, ya. Kemudian anak kepada orang tuanya. Dalam hadis itu dikatakan liyusallim as-saghiru 'alal kabir, yang kecil kepada yang lebih besar, wal maru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan kepada orang yang sedang berhenti, yang sedang duduk, begitu ya. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Seperti tadi kan saya hanya satu orang, panjenengan banyak ya, maka saya memulai salam. Ya.
Nah, kadang-kadang di lingkungan kita etika seperti ini kadang-kadang ketika seseorang itu masuk ke dalam lingkungan perumahan, kampung dan seterusnya, kadang-kadang melewati orang banyak itu kadang-kadang sok meneng wae, juldas-juldus ya. Nah, ini adalah kadang-kadang sesuatu yang terlupakan. Ya minimal kalau misalnya kita lewat masuk ke dalam kampung, ya kita menyampaikan salam kepada penghuni atau lingkungan kampung itu. Paling tidak ya kita permisi, kalau misalnya pakai motor kendaraan yang mengklakson lah gitu ya. Kadang-kadang orang pakai mobil mewah, orang gelem buka kacanya gitu kan. Kadang-kadang orang yang ada di lingkungan itu merasa kurang dihormati. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian ini ya, hal yang penting juga, etika salam adalah memberikan salam kepada sesama, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, nyuwun sewu, ini kadang-kadang terjadi di lingkungan ibu-ibu ini. Ketika ada kegiatan arisan misalnya, pertemuan misalnya, kadang-kadang yang disalami itu hanya sing tok dikenal. Istilah sekarang niku bestine tok niku to. Tiba-tiba datang, wah, gage-gage sing nyalami kepada teman akrabnya tok. Nah, ini adalah hal yang keliru. Bahkan ini menjadi sebuah peringatan karena Rasulullah SAW mengatakan anna baina yadayi sa'ah taslima khosoh. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah ketika seseorang memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja, jadi tidak memperhatikan orang lain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu di antara etika salam. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga diajarkan ketika kita di dalam kamar mandi, kemudian ada saudara muslim kita mengucapkan salam, maka kita tidak disuruh untuk membalasnya. Ini juga ada hadisnya. Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Jadi suatu ketika ada sahabat yang menyampaikan salam kepada Rasul, tetapi posisi Rasul itu nyun sewu sedang buang air, ya, sedang buang air. Maka kemudian Rasul tidak menjawab apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Artinya dari hadis ini kita tidak diperintahkan untuk menjawab salam ketika kita dalam kamar mandi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika berikutnya adalah tidak hanya ketika kita bertemu, ketika kita berpisah pun juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Hadisnya bagaimana? Hadisnya dikatakan idzan tahadukum ilal majlisi falyusallim fa idza arada ayyakuma falyusallim falaisatil ula bi ahqqa minal akhirah. Apabila seseorang di antara kalian sampai satu majlis, hendaklah ia mengawali atau mengucapkan salam. Lalu ketika hendak bangun atau selesai majlis itu, meninggalkan majlis, hendaklah ia juga mengucapkan salam. Jadi salam ini kita ucapkan, kita sampaikan ketika kita datang, juga ketika kita meninggalkan majlis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita memasuki kepada yaitu tentang menjawab titipan salam. Nah, kadang-kadang kita juga sering ataupun pernah mendapatkan salam
yaitu berupa titipan dari mungkin saudara kita, teman kita yang mungkin sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba ada orang yang menitipkan, Pak Rafiq, kemarin saya ketemu dengan teman jenengan, dapat titipan salam, assalamualaikum, maka kita juga berkewajiban untuk menjawab waalaikumsalam. Ini juga ada dasarnya, ya. Dasarnya apa? Dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah berkata kepada istri beliau yaitu Aisyah, luar biasa, tidak main-main. Yang menitipkan salam ini adalah malaikat Jibril, ya kan? Ini dikatakan, ya Aisyah, hada Jibril yukri'uki assalam. Fakultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini luar biasa. Ibunda Aisyah mendapatkan titipan salam dari malaikat Jibril. Nah, kula panjenengan mentok-mentoknya ya tadi salam dari teman dekat lah. Mungkin kadang-kadang sok-sok dari salam dari orang yang penting, mungkin dapat salam dari Pak Lurah, dari Pak Camat, mungkin malah belum pernah. Ya, kalau ini Ibunda Aisyah luar biasa, mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Kemudian di dalam hadis lain ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan titipan salam juga. Kalau dari Ibunda Aisyah, yang ini adalah salam untuk Khadijah. Kemudian di sini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasul, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk dan makanan minuman. Apabila Khadijah datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku. Nah, ini lebih luar biasa. Salamnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beberapa permasalahan lain yang barangkali juga perlu kita ketahui yang berkaitan dengan menjawab salam ketika kita mendapatkan salam dari orang non-muslim. Nah, ini barangkali juga pernah di antara kita mengalaminya. Nah, ini juga ada kisahnya. Di dalam sebuah hadis dikatakan di situ ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi itu menyampaikan ucapan, tapi ini sebenarnya bukan salam, tapi mirip sekali dengan kalimat salam. Bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan? Mereka mengatakan assalamu alaika. Ya, assalamu alaika. Ini beda maknanya. Kecelakaanlah, binasahlah buat engkau Muhammad. Ya. Ini adalah kisah ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasul kemudian menyampaikan kalimat itu. Maka kemudian Aisyah ini tidak terima. Di dalam Aisyah mengatakan waalaikumsalam wa la'nah, dan kebinasaan juga buat kalian orang-orang Yahudi dan laknat buat kalian. Ini spontan Ibunda Aisyah mengatakan seperti itu. Tapi karena kebaikan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Rasul mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan sabar dulu wahai Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan fil amri kulli, setiap perkara. Nah kemudian Aisyah ini balik berkata kepada Rasul, Rasul, bukankah engkau tadi mendengarkan mereka itu mengatakan asamu alaika, kebinasaan bagi engkau? Maka kemudian Rasul mengatakan, tadi saya juga sudah menyampaikan. Apa yang Rasul katakan? Wa alaikum, dan juga untuk kalian. Artinya ketika mereka mendoakan kejelekan buat Rasul, Rasul sesungguhnya juga membalasnya, dan begitu juga buat kalian. Nah maka di antara ulama ada yang memperbolehkan ketika seorang non muslim mengatakan assalamualaikum, maka dijawab dengan waalaikumsalam, ya. Tetapi yang lebih lembut lagi di hadis lain yaitu kita bisa menjawab dengan waalaikum. Nah ini barangkali adalah sesuatu yang umum, yang bisa kita memberikan balasan kepada orang non muslim ketika mengatakan salam kepada kita. Karena di antara kita kan juga ada orang-orang yang nyun sewu non muslim itu hafal ngecepal mengucapkan salam, bahkan sok-sok alhamdulillah, padahal mereka adalah orang-orang non muslim. Dan suatu ketika mungkin juga mereka mengatakan assalamualaikum priya kabare. Nah maka kita cukup membalas dengan waalaikum. Nah tetapi di antara ulama ada yang melonggarkan dengan waalaikumsalam, tetapi tok cukup sampai situ, tidak boleh dilanjutkan dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena itu adalah milik sesama muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara etika-etika ketika kita mengucapkan salam di antara sesama muslim, ataupun juga ketika kita mendapatkan salam oleh orang-orang yang memeluk agama non muslim. Nah, kemudian mungkin barangkali juga ada pertanyaan, bagaimana ketika kita menyampaikan salam sementara di antara audien di lingkungan kita itu juga ada orang-orang yang tidak beragama Islam, ya, contohnya mungkin di dalam rapat, dalam arisan lingkungan dan seterusnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadisnya disebutkan dari Usamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra alal majlisin, berjalan di antara sebuah majlis, fihi hilatun, di antaranya itu bercampur, minal muslimin, dari orang-orang muslim, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, abadatul ausan, orang-orang yang menyembah berhala, wal yahud, dan orang-orang Yahudi. Fasallama alaihim an-nabiyyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan salam. Artinya ketika di situ bercampur baur, masih ada saudara-saudara kita yang Islam, di situ ada non Muslim, kita juga insya Allah tidak mengapa menyampaikan salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini yang berkaitan dengan hak sesama muslim, di antara muslim satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan mengucapkan salam. Dan ini barangkali juga masih ada hak-hak muslim yang lainnya yang barangkali nanti suatu ketika juga bisa kita menggali lebih dalam, ya.
bisa menggali lebih dalam bagaimana hukumnya ketika kita mendapatkan undangan sesama muslim. Ya, nanti pasti ada perkara-perkara yang perlu dipelajari juga. Itu undangannya apa, yang undang secara apa, secara lisan atau tertulis, undangannya secara umum atau secara spesifik, didatangi ke rumah atau titip kancane. Nah, itu juga ada hukum masing-masing, ya. Mungkin ketika seseorang itu diundang itu kan cara mengundangnya juga bermacam-macam. Itu juga ada hukum-hukumnya secara khusus. Kemudian juga ketika saudara kita bersin. Nah, ini juga nanti ada bahasan khusus juga, asik juga kita membahas tentang bersin ini. Karena apa? Karena ada rahasia besar di balik seseorang yang bersin. Ya, salah satunya saya bocorkan. Kalau nggak salah ini seorang ilmuwan pernah meneliti seorang yang bersin itu dia mengeluarkan di dalam tubuhnya itu bakteri-bakteri yang negatif gitu ya. Itu secara cepat, kecepatannya ini melebihi 250 km per jam. Nah, padahal kalau lama jenengan kalau mengendari kendaraan itu paling-paling pinten? Hanya 60, 70, di tol saja mungkin 100, ya kan? Cepatnya seperti itu. Nah, ini kekuatan bersin yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita ini dikatakan lebih dari 250 km per jam. Jadi sangat cepat banget, secepat kilat barangkali. Nah, maka di situ diantaranya kita kemudian harus berdoa alhamdulillah, karena kemudian di situ keluar bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga kebalikannya ketika menguap niku apa ya? Angop niku kan. Angop niku adab di dalam Islam kan kita disuruh untuk menutupinya, untuk menahan, paling tidak menahannya biar tidak masuk. Nah, dan itu kemudian di dalam hidung kita itu kan istilahnya itu kalau dalam ahli kesehatan itu ada penyaringnya ya. Jadi ada filternya di dalam hidung itu. Maka seharusnya yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang harusnya lewat hidung. Lewat hidung. Jangan lewat mulut. Lewat mulut berarti tidak ada filternya, kabeh mlebu gitu kan. Kabeh mlebu. Tetapi ketika lewat hidung, maka di situ difilter. Yang masuk adalah sesuatu yang memang sudah lewat filterisasi. Nah, itu diantara memang luar biasa. Ajaran Islam itu mengatur dari hal yang sangat terkecil. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti juga insya Allah dalam kesempatan lain kita bisa menyampaikan bagaimana adab-adab ketika seseorang itu bersin, ketika seseorang itu menguap dan seterusnya. Nah, diantaranya sebagian tadi kami sampaikan tadi. Kemudian untuk pada kesempatan sore hari ini barangkali kita cukupkan yang berkaitan dengan salam tadi. Nah, sebagai kesimpulan atau sebagai ringkasan kami ulang lagi sedikit. Yang pertama adalah hukum kita menebarkan salam, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian kewajiban kita untuk menjawab salam adalah wajib. Nah, kemudian anjuran di dalam ketika kita menyampaikan salam itu sebaiknya berusaha dengan sekuat mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk kita sering
menyampaikan salam. Karena ini kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi tadi kan banyak sekali faedahnya, banyak sekali sahabat-sahabat melakukan atau menyampaikan salam, bahkan khusus mengerjakan atau menyebarkan salam dengan tidak melakukan kegiatan lain. Apalagi kalau ada kegiatan lain, maka seharusnya atau selayaknya kita melazimkan salam tersebut. Kemudian etika tadi adalah diantaranya anak yang kecil menyampaikan salam kepada yang lebih besar, orang yang sedang berjalan kepada orang yang sedang berhenti, sedang duduk, kemudian orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Kemudian juga etika yang lain adalah memberi salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Karena ketika seseorang menyampaikan salam kepada orang-orang yang hanya dia kenal saja, dan ketika ini sudah merajalela, maka itu menjadi salah satu tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Dan kalau kita membahas juga tanda-tanda datangnya hari kiamat ini banyak juga, ya. Di antaranya yaitu ketika pasar sudah semakin dekat. Nah, ini mau dan tidak mau, sekarang ini namanya pasar itu sudah semakin dekat. Kalau orang dulu jalan ke pasar pakai kendaraan, zaman lebih dulu lagi dengan berjalan kaki, sekarang sudah tidak harus jalan, tinggal duduk di tempat, mau beli apa datang di depan mata. Nah, ini ternyata adalah salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya tentunya ya semakin berjalannya waktu ya semakin dekat ya, artinya kan sekarang tentunya lebih dekat daripada kemarin gitu kan. Tetapi kalau kita merenungi ini sudah semakin dekat. Artinya itu adalah untuk kita introspeksi dan menguatkan keimanan kita. Kemudian etika yang berikutnya tadi adalah kita tidak menjawab salam ketika kita di dalam kamar mandi. Kemudian di samping ketika kita bertemu, juga ketika kita berpisah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian menjawab titipan salam juga kita berkewajiban untuk menjawab salam tersebut. Kemudian menjawab salam terhadap non-muslim, maka kita bisa menjawab cukup dengan wa'alaikum atau mentok-mentok wa'alaikum salam, tidak boleh dilanjutkan lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus juga untuk saya pribadi. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang baru kita bisa mengambil hikmah. Tetapi apabila ada sesuatu yang barangkali kita semuanya sudah mengetahui, kita anggap sebagai sebuah penyegaran, refreshing, mengingatkan kepada diri kita. Yang sudah kita amalkan kita pertahankan, yang sudah kita amalkan belum sempurna kita sempurnakan, kita tingkatkan lagi. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita, kajian rutin kita di akhir pekan, di akhir Jumat setiap bulannya ini terus bisa kita lakukan dengan istiqomah. Seberapapun yang hadir, mudah-mudahan diberikan kemudahan, dan lama-lama mudah-mudahan juga akan semakin bertambah jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama pada kesempatan sore hari ini bersama-sama dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.